Oke, buat Novi, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin kamu Nah, udah ada list iya Pak. pertanyaan. Eh, saya tuh kadang-kadang bingung ya Pak. Saya kan lulusan tahun 2021. Mm-mm. Saya juga punya pengalaman kerja meskipun cuma sebagai enumerator survei aja. Nah, kiranya untuk kasus saya ini tuh saya masih tergolong fresh graduate atau bukan ya Pak kira-kira? Oke, jadi kayak gini. Fresh grade itu kan biasanya dianggap sebagai orang yang baru lulus. Hmm, Bener-bener yang fresh, bener-bener gitu. iya. Tapi bisa juga diartikan pengalaman kerja kurang dari 1 tahun. Hmm, Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari udah lulus atau belum, ya bisa dijawab sendiri kan. Terus udah punya pengalaman belum? Oke lah, ada pengalaman ibaratnya. Udah 1 tahun belum pengalamannya. Terus iya. dijumlah dengan sejak pengalamanmu terakhir waktu itu sampai dengan sekarang, itu udah berapa totalnya gitu. Kenapa kok aku jawabnya kayak gini ya? Nggak langsung to the point. Ya, kamu masih first grade. Ya, kamu udah enggak gitu. Aku nggak jawab gitu karena apa? Hmm, Karena itu bukan menjadi fokus kamu sekarang. Oke, hmm, kamu adalah seorang yang sudah lulus dan sudah memiliki pengalaman kerja. Jadi di CV-mu, kamu nggak usah nulis kata fresh graduate pun nggak masalah. Kayak hmm, gitu. Oke? Yang harus oke. dijadikan fokusmu adalah berdasarkan dua info yang tadi kamu sampaikan. Kamu sudah lulus di tahun lalu 2021 dan sudah sempat memiliki pengalaman kerja jadi enumerator di suatu tempat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gitu, apakah kamu masih bekerja di sana? Nomor satu itu. Yang kedua, kalau sudah tidak bekerja di sana, berarti kan pengalamanmu sebagai enumerator adalah pengalamanmu paling terakhir. Paham Terakhir. ya? Kalau Iya. itu adalah pengalamanmu paling terakhir, berarti kalau kamu nulis di CV, maka periode akhir kamu menjadi enumerator adalah penanda waktu terkini yang ada di CV. Maksudnya Hmm, gini, kamu coba lihat CV, kan ada pengalaman yang kamu masukin pengalaman rentang waktu gitu ya. iya. Ada timestamp kapan sampai kapan, kapan sampai kapan. Nah, Iya. kalau tadi memang benar kayak gitu, mungkin enumerator ini adalah misalkan kapan sampai misalkan 2022, katakanlah misalkan ya kamu udah berhenti kayak Maret 2022 gitu. Berarti kan Maret 2022 adalah waktu terakhir nih misalkan Terakhir. kayak gitu. Nah, yang jadi fokus kamu sekarang adalah bukan masalah kamu dianggap fresh grade atau bukan. Hmm, Di CV-mu, penanda waktu terakhir itu katakanlah Maret 2022. Aku belum ngecek ya, nanti bahas CV di sesi detail aja gitu ya. Katakanlah Maret 2022 gitu kan. Itu adalah tanda waktu paling kini dari CV-mu. iya. Sekarang kamu ngobrol sama aku di Oktober 2022. Hmm, Berarti kemungkinan kalau ada perusahaan yang mau kamu lamar setelah Zoom sama aku ke depan, hmm, maka kan kalau sampai ke tahap interview atau nggak usah interview deh, CV-mu dibaca, maka akan dibaca di bulan Oktober ke depan, gitu kan? iya. Yang jadi pertanyaan misalkan pengalamanmu terakhir adalah Maret 2022, Iya. sekarang Oktober 2022. Selama rentang ini kamu ngapain aja? Itu Hmm, yang CV-mu harus bisa menjawab gitu. CV harus ya selalu bisa menjawab dari pengalamanmu terakhir sampai sekarang kamu ngapain aja. Memang ada beberapa excuse gitu atau dimaklumi lah ya. Kalau misalkan iya. ada fresh grade yang bener-bener baru wisuda, contoh wisudanya baru pertengahan atau akhir dari bulan September atau awal September atau bulan September deh gitu. Sekarang Oktober, September, Oktober gitu, 1 bulan kosong. Kita masih bisa melihat tuh sebagai ya dalam tanda kutip dimaklumi dalam arti ya mungkin ini baru lulus, kemudian dia sudah sedang on progress belajar sesuatu, develop sesuatu, tapi sambil ngelamar. Dari lamaran-lamaran itu baru ke filter di kita di perusahaan ini ya baru aja wajar gitu, tidak akan dipertanyakan. Namun kalau jarak antara waktu terakhir di CV dan sekarang itu jauh gitu, maka kita sebagai seorang job seeker harus bisa ngasih alasan. Ini jauh nih kenapa? Kebanyakan atau sebagian aja deh, sebagian orang sebenarnya ngelakuin sesuatu. Iya Kak, aku terakhir pengalaman tuh katakanlah Januari 2000 atau di Januari 2022, sekarang Oktober 2022. Iya Kak, selama ini tuh aku ada kegiatan banyak loh Kak. Aku ikut bootcamp, Hmm, aku ikut seminar, webinar, training, bahkan aku sempat ada freelance, aku ada part time, aku ada usaha sendiri, entrepreneur.
ya sudah silahkan ditulis gitu. Karena kalau nggak ditulis, kita akan nganggap kamu di sini nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain, kamu akan otomatis dinilai nggak punya inisiatif dan nggak produktif. Inisiatif itu adalah kesadaran diri untuk bergerak. Produktif itu adalah melakukan sesuatu yang merupakan upaya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus gitu. Nanti kalau nggak ada inisiatif, nggak ada produktif, berarti skill yang kamu klaim di CV bisa aja nggak punya. Mungkin udah hilang, mungkin udah lupa, udah nggak terasah gitu. Nah, ini adalah hal yang selalu aku bilang ke siapapun yang nanya, aku sebenarnya masih fresh grade atau enggak. Karena ini yang harusnya jadi concern kita, gitu. Ingat, kamu nggak bakalan dinilai dari apa yang nggak kamu tulis. Contoh, pengalaman pendidikanmu kan kuliah ya, gitu. Coba ya, kita kan nggak kenal nih. Terus coba pengalaman kuliahmu dihapus, CV-mu kasih ke aku. Kak, aku minta di-review dong. Aku kan pasti taunya kamu lulusan SMA atau SMK, bener nggak? Kayak gitu. Begitupun perusahaan. Kalau ada informasi yang sudah menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan sesuatu, punya pengalaman sesuatu, punya prestasi tertentu, menghasilkan skill set tertentu, tapi nggak kamu tulis, ya gimana kita tahu? Otomatis kita akan nilai kamu nggak punya. Nah, jangan sampai. Nah, sebagian orang itu, dia bukannya nggak punya, dia bukannya nggak produktif, nggak punya inisiatif, cuma nggak ditulis, itu dulu. Tapi misalkan nih, memang nggak ada kegiatan karena suatu alasan gitu ya, aku bilang bahwa jadikan momen sharing dengan aku ini adalah momentum untuk berubah gitu. Mulai cari apa yang bisa diimprove. Aku pengen, jadi setiap harinya tuh kamu tidak hanya sibuk ngelamar kerja, tapi ada pengembangan diri. Pengembangan diri bisa soal bidang kamu, bisa soal kemampuan pendukung. Bidang kamu ya apa? Ya sesuai turunan turunan dari nama mata kuliahmu atau background pendidikan kamu atau pengalaman kerjamu. Kemampuan pendukung, kemampuan software, kemampuan komputer, kemampuan bahasa asing, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Aku nggak tahu tebakanku benar atau salah, karena kebanyakan yang menanyakan fresh graduate itu sebenarnya yang harus dilihat bukan fresh graduate-nya. Gap penanda waktu yang di sini, pengalaman real, gitu kan, sama yang nanti akan dilamar, gitu, Nov. Gitu. Baik, Pak. Terus Pak, berarti kalau untuk, kan saya tuh sebenarnya bidangnya tuh sosial ya, lulusan sekolah saya tuh sosial. Nah, jadi tapi tuh sosialnya tuh terlalu spesifik. Jadi em, ada satu jurusan namanya pekerjaan sosial, jadi itu seperti psikologi namun lebih luas lagi gitu, Pak. Nah, karena untuk lapangan pekerjaan di sektor pekerja sosial ini masih agak susah, jadi seringnya tuh saya ngelamar di bidang lain, kayak di sosial media atau marketing, namun gimana ya Pak? Jadi CV-nya tuh saya bongkar pasang, jadi saya sesuaikan dengan em, kriteria yang diminta sama perusahaan. Apakah itu tidak apa-apa atau Ya, memang sebaiknya gimana? aku jelasin ya, bahwa kalau preferensi pekerjaan berubah, gitu, maka yang ditonjolkan itu berubah. Hmm. Oke, gitu. Misalkan kamu punya minimarket, Hmm. oke? Dari minimarket ini kamu pengen menonjolkan bahwa produk kamu itu fresh, bersih, Hmm. harganya murah lah, itu ibaratnya terjangkau banget dibandingin minimarket yang lain. Berarti yang kamu tonjolkan produk-produknya, oke? Ya, Atau ruangannya, produknya. produk-produknya, oke? Yang selanjutnya, Ya. kalau minimarket yang sama, pengen kamu ajukan lomba Hmm. kebersihan minimarket sekotamu, oke? Lomba kebersihan lingkungan. Yang kamu tonjolkan, kebersihan halaman ruangannya atau harga barang-barang produknya. Kebersihan ruangannya. Ya, ibaratnya kayak gitu, oke? Perlu kamu lepas nggak? Kamu singkirin nggak parkirannya? Oh, ini cuma lomba kebersihan. Oke, barang-barang masukin gudang semua, kosongkan Hmm. etalase. Perlu kayak gitu nggak? Ya nggak Enggak kayak sih. gitu juga, kayak gitu. Nah, ini yang aku pengen sampaikan, bahwa Hmm. benar ya, informasi yang ada di CV
Itu harus disesuaikan dengan lokernya. Itu benar, benar banget. Tapi artinya tidak harus selalu bongkar pasang, Hmm. gitu. Kenapa nggak pasang aja? Kenapa kok pasang aja? Mungkin CV-mu halamannya masih ada yang kosong. CV itu bisa 1 sampai 3 halaman. Dan akan bagus kalau CV itu padat gitu. Kayak penuh. Penuh itu bukan asal ngomong yang nggak penting, membual gitu ya. Dengan bahasa yang nggak efektif. Enggak. Aku sudah menulis dengan baik. Tapi CV-ku misalkan, CV-ku tuh 2 halaman. Tapi masih kayak isi itu 1,5 halaman. Kenapa yang setengah halaman nggak kamu penuhin aja? Kenapa kamu milih bongkar? Karena kalau bongkar harus bisa dipasang. Harus ada yang dipasang gitu. Takutnya tuh banyak orang tuh bongkar nggak dipasang, akhirnya dianggap nggak punya kemampuan gitu. Kenapa kok akhirnya dianggap nggak punya kemampuan? Ya karena balik lagi gitu ya, kualifikasi yang dibutuhkan di CV semuanya kamu penuhi, belum tentu kamu dapat panggilan kerja karena barangkali ada kualifikasi yang nggak ditulis secara detail gitu, padahal dibutuhkan. Nah takutnya tuh kamu punya kemampuan di mana itu bisa digunakan untuk menjawab kemampuan atau kualifikasi yang dibutuhkan yang nggak tertulis gitu loh. Terlebih ya, kalau kamu lamar kerja yang misalkan semua jurusan, contoh ada lowongan kerja jadi sales staff, kerjanya nanti akan menjadi nih penjual kacamata keliling. Nggak terserah jualan kacamata gitu, merek tertentu, brand tertentu. Kualifikasinya di sana pria atau wanita, pendidikan D3 atau S1, semua jurusan. Kebetulan jurusanku teknik elektro. Oke, magangku di PLN, misal. Kuliahku hubungan sama listrik dan instrumen-instrumennya. Organisasiku himpunan mahasiswa teknik elektro. Hubungan sama listrik-listrik mulu, gitu. Oh, ada lo kerja di sales. Organisasiku ini sih hubungannya sama listrik-listrik. Nggak sesuai, keluarin organisasiku. Gitu. Oh, magangku di PLN hubungannya sama gini-gini. Nggak ada hubungannya sama itu. Keluarin gitu. Masa kayak gitu? Kan nggak nyambung. Kan semua jurusan diterima. Masa yang buka loker salah ini, yang buka loker salah nulis semua jurusan. Berarti elektro boleh daftar? Ya boleh. Loh kenapa? Karena yang dicari adalah orang yang mempunyai kemampuan komunikasi persuasi yang bagus, yang punya personality yang menarik, sehingga dia dapat menjelaskan, ya, mulai dari produk nulis, tanggung jawab ini itu, bahkan sampai closing, pokoknya sales cycle itu dia paham, gitu. Nah, itulah gunanya kita harus mendefinisikan sesuai atau enggak itu jangan dilihat by text saja, secara verbalnya, harfiahnya aja. Gitu. Kenapa? Terus akhirnya kemampuanmu pernah jadi ketua himpunan teknik elektro terus kamu keluarin enggak. Yang dinilai dari berorganisasi itu bukan listriknya. Kamu ngobrol sama orang, maintain banyak orang. Dalam organisasi itu kamu ada event banyak, mengelola itu semua, mencapai tujuan organisasi. Kan itu yang diserap gitu. Makanya nggak perlu diganti, itu loh maksudku. Banyak loker jangan dilihat cuma judulnya. Oh, dicari lagi ajan ya. Ntar dulu ya, di pause dulu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi nih yang bisa kita diskusikan? Tadi udah aku jawab belum ya? Apa tuh? Mungkin ada yang apa lagi? Terus kalau misal saya lihat lowongan kerja di portal Jobstreet misalnya, terus saya cari perusahaannya, cari HR yang bekerja di perusahaan itu, tuh saya reach out HR-nya di LinkedIn. Itu kira-kira boleh nggak ya Pak? Tapi nggak langsung nanya kerjaan gitu, cuma sekedar izin untuk terkoneksi, kemudian memperkenalkan diri aja. Seperti itu. Itu boleh banget dan itu yang biasanya memang aku sampaikan ke teman-teman yang bilang bahwa kok ngelamar kerja di Jobstreet susah banget sih, gimana caranya buat dapat respon gitu. Biasanya aku akan bilang 2 hal, kamu bisa melakukan sesuatu ke Jobstreet, ke akun Jobstreetmu, atau yang kedua lakukan sesuatu di luar Jobstreet. Nah, yang salah satu usulanku atau saranku di luar Jobstreet itu adalah coba yuk kamu lebih dekat ke recruiter yang ada di LinkedIn gitu. Setiap job seeker itu berhak untuk ya memfollow up via LinkedIn. Apa yang harus dilakukan? Bener,
temukan dulu rekruternya, silahkan berkoneksi, begitu sudah diterima, silahkan kamu perkenalan diri dan sampaikan bahwa kamu tertarik untuk bekerja di sana dan kamu habis ngelamar kerja. Paling gampang gini, misalkan habis aku confirm gitu kan, aku connect ke kamu dan aku dikonfirm sama kamu. Terus aku bilang sama kamu, selamat pagi Ibu Novi, perkenalkan nama saya ini, gitu. Terima kasih atas diterimanya permohonan koneksi dari saya. Salam kenal ya Bu, gitu. Beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan lamaran kerja di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan kerja yang tersedia melalui platform Jobstreet. Semoga gitu kan. Kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, Bu, gitu. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan Ibu dapat mengunjungi akun LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui email ini dan nomor WA ini gitu. Ya, Boleh kamu bilang kayak gitu. Atau misalkan nggak harus yang lewat Jobstreet kayak gitu. Kadang kan recruiter itu udah langsung posting lowongan kerja di akun pribadi mereka iya, gitu kan. Terus diarahkan untuk bagi yang berminat silahkan kirim email ke sini gitu. Kirim kamu email ke dia. Setelah kirim email ya udah chat ulang beliaunya di DM nggak apa-apa gitu. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih ya Bu atas informasi lowongan pekerjaan yang Ibu share siang ini di akun LinkedIn Ibu. Saya tertarik untuk bergabung di PT ini sebagai ini. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email ini at apa.com. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu, gitu. Sampaikan itu. Terus lanjut lagi, apabila Ibu membutuhkan kualifikasi informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini atau WhatsApp ini atau email ini gitu. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Lakukan itu terus nggak apa-apa. iya, Boleh iya. caranya kayak gitu. Jadi untuk optimasinya gitu ya, gitu. Iya. Oke, Eh, apalagi? Terus Pak, kan saya udah beberapa kali dapat email balasan soal lamaran pekerjaan. Tapi ketika diminta nominal gaji yang diharapkan itu kebanyakan nggak ada kabar lagi. Padahal saya tuh selalu menjawab sesuai UMK atau UMR kota di perusahaan itu ada gitu. Kalau misalnya ada tambahan, tapi kadang juga saya menambahkan kalau misal nominal yang saya sebutkan terlalu memberatkan, bisa menyesuaikan dengan em, kebijakan yang ada di perusahaan. Jawaban-jawaban seperti itu tuh kira-kira membuat perusahaan bingung nggak ya? Pasalnya kadang-kadang baca di platform lain tuh, kalau misal ditanya nominal langsung jawab aja sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Ya, jadi gini ya. Sebenarnya itu kan kalau ngomongin gaji itu kan pertimbangan kita tuh ada empat. Khususnya kamu yang sudah punya pengalaman kerja. Empat itu adalah satu, berapa yang real yang bener-bener kamu butuhin. Yang kamu butuhin untuk hidup sebulan lah gitu. Iseng aja Hmm. ditulis dulu. Ini buat estimasimu pribadi ya. Terus yang kedua adalah riset soal UMK atau UMR yang berlaku di daerah tersebut. Yang ketiga, riset harga pasar posisi yang sedang kamu lamar. Yang keempat adalah gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir gitu. Itu yang akhirnya jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi buat hidup aku cukup, ya kan? Kemudian kalau bisa memang di atas UMK atau UMR yang berlaku, misalkan kalau memang masih patokannya di situ, terus habis itu adalah memang untuk posisi ini tuh ya harganya di rentang segitu gitu. Dan yang terakhir adalah dari sebelumnya kan aku pernah digaji segini dan ini tuh jabatannya tuh kayak meningkat, berarti harus ada pertumbuhan dong, misalkan gitu-gitu. Boleh, silahkan. Nah, pada saat menyampaikannya, silahkan nomor satu kamu sampaikan dalam bentuk rentang gitu. Yang kedua, sampaikan alasan singkat dan yang ketiga, kamu sampaikan bahwa kamu open untuk negosiasi karena kamu menghargai Hmm. struktur pengupahan yang sudah diaplikasikan oleh perusahaan gitu. Boleh kamu menyampaikannya misalkan gitu. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya di bidang ini, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan. Di mana saya masih open untuk diskusi terkait dengan hal tersebut. Dikarenakan saya
tetap menghargai struktur gaji dan pengupahan yang selama ini diaplikasikan oleh perusahaan ini gitu. Boleh gitu. Oke, kamu boleh menyampaikan kayak gitu. Dan kalau misalkan apakah kamu nggak diterima gara-gara angka tersebut, ya bisa iya, bisa enggak gitu. Karena yang namanya udah sampai nego gaji sampai manapun, misalkan kamu tuh interview user sekarang gitu, nggak bisa kamu bilang, wah ini 100% aku nggak lolos gara-gara interview user, nggak bisa. Hmm. Terus ini eh, udah negosiasi gaji, wah ini aku nggak lolos tuh gara-gara aku nyebut angka ini nih gitu. Ya Iya. nggak juga kayak gitu, karena pertimbangannya tuh dari awal gitu. Hmm. Dari CV disocokkan dengan psikotes, dari CV plus psikotes ke hasilnya yang interview HR gimana, HR ke user terus gitu. Akhirnya itu kan jadi pertimbangan semua bahwa kamu akan lanjut nggak gitu. Nah masalahnya suka nggak suka, mau nggak mau, kita bukan kandidat tunggal. Berarti mau nggak mau kita pasti akan dibandingkan gitu, Iya. ya kan? Itu dibandingkan. Ya nggak masalah gitu. Kalau perusahaan memang menilai bahwa bisa dapat yang menganggap bahwa ada yang lebih bagus dengan eh, keinginan mereka, ya nggak masalah. Atau mungkin ada perusahaan yang mempertimbangkannya budget juga rasional juga gitu misalkan, gitu kan? Gitu. Jadi ibaratnya semacam itu, nggak ada masalah gitu. Pada saat kamu sudah ada di tahap negosiasi gaji gitu ya, nanti kita ngobrol aja di sesi detail kayak gimana, nanti simulasi sama aku kalau kita interview gimana gitu ya, biar aku ngeliat gayamu kalau menyampaikan itu gimana. Nah, artinya apa sebenarnya? Kalau kamu sudah sampai tahap negosiasi gaji, tahap-tahap awal tuh kamu nggak terlalu bermasalah. CV-mu Hmm. nggak terlalu bermasalah, psikotesmu juga nggak bermasalah, interviewmu juga oke-oke aja gitu. Jadi itu yang jadi fokus belajar kamu tuh adalah yang di belakang-belakang aja, mungkin kayak interview sama nego tadi. Silahkan Hmm. coba pelajari terkait dengan struktur gaji dan pengupahan dan lain-lain gitu. Mungkin untuk optimasi lagi, bukan ngelihat dari sisi, oh aku kayaknya angkanya kegedean kali ya, itu akan lagi begini nih isunya lagi jelek, lagi mau katanya ada Iya. isu resesi, isu ini, Iya. berarti aku murahin ya, nggak usah kayak gitu gitu. Mungkin Hmm. kamu bisa lewat sudut pandang lain. Aku harus meyakinkan mereka bahwa mereka ngeluarin duit segitu itu normal-normal saja dan mereka tetap untung karena dapetin aku. Iya. Disinilah kamu harus bisa negonya tuh dari sisi situ. Ingat ya, nego beli beli buah apel, mangga di pasar gitu beda sama nego kemampuan gitu. Iya. Kalau nego buah ya paling kebanyakan akan nego lari langsung ke arah harga gitu kan. Tapi kan kita juga bisa fokusnya juga bukan cuma ke sana juga bisa sebenarnya. Tapi nego dari sisi apa? Barangnya gitu. Gitu. Jadi loh Anda segitu tuh dapatnya saya. Nah, ini makanya tadi kemampuan kelebihan kamu silahkan ditonjolkan. Dalam apa? Dalam presentasi kamu Siap. saat ditanya itu, saat interview gitu. Nah, nanti kita cek dulu ya kamu di sisi situnya gitu. Iya. Oke. Ada Iya, lagi Pak. nggak pertanyaan yang sifatnya general? Satu lagi, Pak. Apa tuh? Eh, Terus kan biasanya saya cantumin portofolio kalau diminta. Kemudian portofolio yang saya buat tuh portofolio kreatif. Harusnya tuh tetap portofolio yang seperti CV yang ATS, yang kosong, atau gimana? Atau sesuai dengan permintaan perusahaan atau bagaimana, Pak? Kalau saya biasanya pakai CV kreatif soalnya. Oke, jadi gini. Kalau memang portofolio diminta yang kreatif ya bikin ya aja yang kreatif. Kalau Hmm. diminta yang ETS ya TS. Tapi kan Hmm. setauku tuh bikin portofolio ya portofolio aja kan. Kayak gitu ibaratnya gitu. Ya nggak ada salahnya kalau bikin portofolio yang kreatif gitu. Gitu. Karena kan portofolio kan yang benar-benar menunjukkan bukti karyamu kan. Iya. Gimana caranya bikin portofolio ETS? Padahal misalkan kamu memang hubungannya sama grafis sama visual gitu. Hmm. Ya nggak bisa gitu. Nah, ngomongin soal portofolio ini gitu ya, ada mungkin yang bisa kamu coba gitu. Untuk lowongan pekerjaan yang kamu lamar di luar bidang kamu, yang tadi kita bahas di awal gitu ya, Iya. selain cara yang sesuai, yang relevan di bongkar pasang tadi kamu bilang gitu ya, Iya. alternatif yang pertama, ya cari loker yang nggak butuh bongkar pasang. Yang kedua, kenapa nggak dipasang dulu kalau memang ada celah? Hmm. Gitu, analogi minimarket tadi, cuma Iya. ditonjolinya aja gitu. Kamu pengen nonjolin ini, itu di display paling atas, istilah itu yang kata kunci itu yang keluar paling banyak gitu. Dan yang ketiga,
Kalau kamu sudah melakukan itu, kenapa nggak dilampirin portofolio aja gitu? Portofolio itu untuk menguatkan dari sisi situ. Kemarin ada teman kita, salah satu teman yang review sama aku bahwa dia bidangnya apa. Terus habis itu dia pengen kerja yang gue sama copywriting gitu. Apakah harus dibongkar pasang? Silahkan. Tapi kenapa kok dipasang-pasang aja? Di situ kamu ngeklaim, saya tuh mau kok kerja di copywriting. Tapi ini nggak cuma sekedar kamu tuh mau, tapi kamu bisa. Mana karyamu? Ada kak? Udah pernah dimuat di koran, di media chat sini sini. Oh mana berita-beritanya? Mana artikel-artikelmu? Taruh di crop, taruh terus link URL-nya taruh di bawah gitu. Taruh itu di portofolio. Jadi ibaratnya nggak mungkin ada pertanyaan, loh kamu kok kepengen daftar jadi ini? Kan nggak relevan sama bidangmu gitu. Dengan dicantumin dengan portofolio itu ibaratnya kamu menunjukkan bahwa mungkin Anda kalau melihat saya hanya dari pengalaman pendidikan, Anda akan melihat bahwa ini nggak relevan. Tapi lihat pengalaman saya yang lain gitu. Malah akhirnya perusahaan seneng, ini anak tuh paham bidang ini, tahu ini gitu. Hmm, Caranya kayak gitu. Ya, untuk mengarahkan tadi pakai portofolio juga boleh. Ingat ya, portofolio bukti karya. Aku nggak menyarankan portofolio dijadikan ATS kecuali diminta gitu. ya, baik. Udah apa pertanyaannya, Cuk? Udah, yang general itu aja. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke yang detail ya.